Iya, balik lagi. Jadi kalau ada teman-teman yang pernah ngikutin video di YouTube saya ya tentang MX-6 ini, dari yang tadinya mobil ini udah sempet jogrok, terus habis itu sempat kita bawa ke bengkel, sampai akhirnya mobil udah nyala lagi, dan akhirnya mobil dibawa ke bengkel cat, dan akhirnya mobil udah selesai dicat. Nah ini hasil akhirnya, sekalian saya mau bikin reviewnya tentang si Mazda MX-6 ini. Nah, sebelum kita ke mobil ini secara personal, kita mau ngebahas sedikit tentang Mazda MX-6 ya. Jadi Mazda MX-6 itu pertama kali keluar di Indonesia itu tahun 89 sampai 93. Kalau nggak salah sampai 92 akhir, cuma 93 itu udah rakitan tahun 92, cuma keluar tahun 93. Nah, ini itu waktu masuk ke Indonesia itu resmi ya dari ATPM, jadi bukan CBU, karena dari fakturnya pun itu CKD. Nah, ini salah satu dari kalau nggak salah 3 ya mobil dengan konsep coupe seperti ini yang masuk ke Indonesia secara resmi. Jadi waktu itu ada MX-6, terus ada Nissan RZ1 alias Sentra Coupe, dan satu lagi 300 CE. Nah, kalau misalkan dibandinginnya sama, ini kan sumuran sama Nova ya, kalau dibandinginnya sama Nova sih kayaknya nggak bisa, soalnya Nova itu kan 3-door ya, 3-door hatchback, dia bukan, konsepnya bukan mobil coupe 2 pintu seperti ini. Sebetulnya dibilang coupe juga enggak sih, soalnya atapnya landai kan. Kalau coupe kan atapnya agak bengkok sedikit gitu bagian belakangnya. Ini anggapnya 2 pintunya gitu ya. Nah, Mazda MX-6 ini sebetulnya dia itu chassisnya sama Mazda Capella. Jadi kalau di Indonesia itu ada Capella hatchback, ada Capella sedan, terus di luar juga ada Capella wagon. Nah, ini sebetulnya itu chassis itu sama semua, sama-sama kodenya GD kalau nggak salah, sama-sama kodenya GD. Cuma kalau di Indonesia itu yang Capella itu datang dengan 2000 cc karburator, sementara MX-6 datang dengan 2000 cc injeksi dengan kode mesin FE3N. Untuk yang masuk ke Indonesia itu ada 2 tipe, bukan 2 tipe ya. Jadi ini karena ini tahun 90, ini yang non facelift sama ada yang facelift. Bedanya kalau dari luar itu cuma di bagian grill itu, kalau yang non facelift itu harusnya honeycomb ya, ini kebetulan udah diganti, dan yang facelift itu single line, dia nggak honeycomb. Terus tetap ada washernya juga, sama di bagian belakang itu lampunya dia itu yang facelift itu jadi ada 3 reflektor, lampu sen, terus habis itu nggak tahu mungkin mata kucing ya, habis itu lampu rem dan sebagainya. Sementara ini cuma ada 2 reflektor aja, nanti kita lihat ya. Kemudian untuk bagian interiornya yang facelift itu AC-nya udah model kayak pencetan, sementara untuk yang non facelift seperti ini AC-nya masih model yang geser. Oke, sekarang kita kembali lagi ke mobil ini ya. Jadi mobil ini itu dibeli sama kakak saya itu tahun 2006 kalau nggak salah, tahun 2006. Jadi uniknya mobil ini tuh dulu waktu baru itu orangnya beli warnanya putih. Nah, waktu kakak saya beli tahun 2006 itu baru aja dicat warnanya merah. Jadi waktu itu kita beli dalam kondisi warnanya merah. Jadi kita baru tahu kalau aslinya itu mobilnya warnanya putih itu karena ngeliat di faktur ya. Fakturnya warnanya putih. Nah, kemudian beberapa tahun setelah pemakaian ya, jadi karena kebetulan mobil ini emang dibeli buat dipakai, jadi kakak saya tuh beli itu bukan buat dikoleksi atau apa, enggak. Waktu itu dia bener-bener pakai mobil ini setiap hari. Nah, 5 tahun kemudian, karena mobil ini itu Mazda MX-6 itu spare partnya udah mulai agak sulit ya, terutama bagian mesin. Akhirnya kakak saya memutuskan untuk mengganti mesinnya dengan mesin Mazda yang lebih baruan. Nanti kita lihat ya. Kita kenal bengkel yang bisa ngerubah mesin itu. Ini saya masih amazed sama mobil ini, soalnya mobil ini mesinnya udah rubahan, dan rasa berkendara itu gak ada rasa-rasa kayak mobil itu customan gitu loh. Jadi bener-bener rasa itu rasa kayak mobil normal aja. Jadi emang mobil ini sempat diganti mesinnya dan digunakan setiap hari tanpa ada masalah. Sampai terakhir yang di video terakhir, sampai mobilnya di dalam garasi terus mogok, terus nggak pernah dipakai lagi. Nah, waktu itu beli dalam kondisi warna merah. Akhirnya kakak saya memutuskan untuk balikin lagi mobilnya ke warna putih. Tapi lucunya waktu itu pas warna merah, itu orang itu ngecat warna merahnya lumayan bagus. Yang pertama lumayan bagus catnya ya. Jadi dia tuh agak susah waktu itu di keroknya, karena ini kan akhirnya dikerok lagi. Yang kedua,
eh dia itu ngecatnya itu niat banget sampai waktu itu. Jadi ini kan udah pengecatan yang kedua ya. Waktu itu pengecatan yang pertama kita balikin ke putih, itu pengecatan yang pertama itu tuh sampai sisa-sisa merahnya tuh kadang-kadang suka masih ada gitu. Jadi misalkan anggaplah di sini ya, tiba-tiba ada pocel dikit tuh merahnya masih ada gitu. Padahal udah dikerok loh. Akhirnya kita balikin lagi ke putih. Terus waktu itu udah sempet jogrok dan lama dan akhirnya mulai karatan keluar lagi. Nah, akhirnya kita cat lagi warna putih. Nah, ini warna putihnya kita balikin ke warna putih Mazdanya dia zaman dulu Arctic White. Jadi bukan putih-putih aja gitu, emang kita nyari kodenya waktu itu warnanya Arctic White, kita balikin lagi ke Arctic White. Jadi waktu beli tahun 2006 itu walaupun kondisi bodinya udah dicat dengan warna merah, tapi washer sama sen ini ya sekarang susah banget dicarinya, itu kebetulan masih lengkap. Jadi aman lah, waktu itu tinggal ngecat aja. Nah, yang dirubah sedikit dari mobil ini tampilannya sekarang adalah grill ya. Ini sekarang grillnya pakai punya Mazda Capella karena mau ngejar double line gini biar agak beda aja mukanya. Kalau yang ini harusnya yang non facelift itu harusnya modelnya honeycomb ya, seperti yang udah saya sebutkan. Washer lampu juga dulu sih nyala, cuma sekarang udah nggak nyala. Nantinya mau dinyalain lagi, cuma ini sekarang pakai washernya punya Mazda Capella kalau nggak salah. Soalnya waktu itu washernya MX-6 itu sedikit lebih tinggi. Jadi ini washer ini sekarang kalau nyemprot itu terakhir tuh agak ke atas ya, harusnya dia sedikit lebih tinggi, lebih tegak supaya dia nyemprotnya ke lampu. Jadi ini sama Mazda Capella itu lampunya sama, lampu depannya sama, sennya beda, fender pasti beda. Sama bempernya itu uniknya, bempernya itu dari bawah ke sini itu kalau nggak salah sama, tapi dari list ini ke atas itu beda. Kalau nggak salah Capella tuh lebih dangak gitu, sementara bempernya MX-6 tuh lebih melandai sedikit. Kemudian lips bumper bawah ini juga kebetulan waktu itu pas beli itu juga dapat ada ya. Jadi saya lupa ini opsi dari Indoparts apa bukan, soalnya dulu pas MX-6 baru itu ada beberapa opsi yang bisa dibeli. Contoh kayak bumper itu dia ada opsinya tuh, kalau nggak salah namanya Indoparts. Jadi bentuknya nggak kayak gini, dia bentuknya lebih mengotak. Terus ada sidecar juga buatan Indoparts juga, ada wing juga. Kebetulan ini wingnya dibeli ya, ada ya. Jadi waktu itu beli nggak ada, cuma akhirnya kita tambahin wingnya, wing aslinya. Kemudian kalau kita lihat bagian samping itu harusnya itu Mazda MX-6 pas dulu keluar baru itu list ini itu warnanya hitam. Kebetulan mobil tahun 80-an akhir 90-an awal itu kan dia suka banget ya bikin bentuknya list kayak gini tuh bener-bener dari samping sampai ke depan muter sebody gitu. Harusnya ini warnanya hitam, cuma akhirnya dulunya juga waktu pertama kali dicat warna putih warnanya hitam, cuma akhirnya karena memutuskan untuk agak tampil beda sedikit lah, masa cuma udah dicat mahal-mahal bentuknya sama lagi kayak waktu itu kan, akhirnya diputusin buat balik dicat ke warna putih. Dan kebetulan suka juga sih akhirnya dicat sewarna body gini, kelihatan lebih muda aja. Nah, kemudian kalau MX-6 itu dulu pas keluar baru itu velgnya itu ring 15. Nah, ini sekarang udah kita ganti pakai ring 16 keluaran Mazda Speed. Nah, seperti yang udah saya sebutkan tadi, velgnya itu adalah Mazda Speed 747. Ini velg kalau nggak salah itu tahunnya RF7 FC ya. Jadi antara tahun 87 kalau nggak salah sampai tahun 90-an. Nah, ini kebetulan mobilnya juga tahun segitu, jadi kayaknya pas. Jadi kalau teman-teman pernah lihat velg ini tuh tadinya, mobil itu tadinya pakai velg Advan RG yang udah saya pakai di Genio saya sekarang. Nah, ini gantinya Advan RG itu ini Mazda Speed 747. Kenapa ganti ini? Karena kebetulan velgnya jarang dan tahunnya tuh pas gitu, dan kebetulan ini kan velg tuner ya Mazda Speed, jadi rasanya oke aja gitu tempel di sini. Cuma ini harusnya ada dopnya, cuma dopnya udah nggak tahu kemana. Modelnya kayak two piece gitu, tapi sebetulnya ini cuma bisa dibuka, cuma sebetulnya ini one piece ya, bukan two piece. Tapi ada barrelnya. Bannya pakai Hankook Ventus RS4. Velgnya itu speknya kalau nggak salah 16 lebar 7, ET-nya 40, jadi mah agak cebur sih. Tadinya sempat bingung mau dicat face-nya itu warna apa, akhirnya kita mutusin buat ngecat warna putih sewarna sama bodinya. Kemudian kita ke bagian mesin ya, karena ini bagian yang paling banyak dirubah. Nggak banyak sih sebetulnya, mesin itu yang dirubah, cuma berubahnya lumayan. Jadi ada Mazda namanya Mazda Cronos di sini. Nah, ini sebetulnya mesinnya mirip sama Mazda Cronos.
cuma ada beberapa bagian yang beda kayak echo, airflow gitu-gitu ya, jadi dia nggak terlalu sama. Nah, tadinya itu mesinnya adalah mesin kode FE3N 4 silinder kecil kalau nggak salah, cuma segini. Jadi kalau yang Capella itu kan karburator ya, sementara waktu itu yang ini masuknya injeksi, kodenya FE3N 2000 cc. Itu sebetulnya mesin yang lumayan mirip sama 4G63 ya, dari bentuknya sampai beberapa orang di luar negeri tuh FE3N tuh dipasangin turbo segala macam tuh sama punya 4G63 tuh agak-agak mirip gitu. Nah, cuman di Indonesia itu karena FE3N yang masuk ke Indonesia itu hanya di chassis ini, di MX-6, bahkan Capella aja nggak pakai. Jadi ketersediaan partnya agak susah. Akhirnya di tahun 2011 kakak saya konsultasi sama bengkel di daerah Durensawit, Pasdin namanya, Aneka Jaya Service. Akhirnya memutuskan buat masang mesin ini, mesin kode KLZE. Kalau di Kronos lokal itu namanya KLDE. Nah, ini KLZE, bedanya adalah ECU-nya beda, airflow-nya beda. Output KLDE yang Kronos itu sekitar 160-an horsepower, sementara output ini itu harusnya 190 horsepower, tapi terakhir di dyno di Sigma zaman masih di Pancoran ya. Waktu itu pernah di dyno di Sigma itu tembus 208 horsepower ya, dengan tambahan coil, habis itu FPR, tapi mesinnya itu standar. Bahkan sampai sekarang standar, nggak pernah diapa-apain. Dari tahun 2011 bahkan baru ganti timing belt itu kemarin pas kalian ke bengkel sekalian ngidupin itu sekalian ganti timing belt tuh. Bayangin, kita dapat mesin, beli mesin bekas, waktu itu dapat mesin bekas gak kita belah, langsung kita pasang, bahkan timing belt pun gak kita bongkar, langsung kita pasang, dan baru ganti timing belt di 2024. Jadi kemarin itu dilihat pun timing beltnya itu sebetulnya masih bagus, cuma karena udah tua banget ya, jadi udah ganti aja. Nah, untuk ketersediaan pasnya itu masih agak lumayan lah mesin KLZE ini, karena masih bisa disubstitut sama mesin Kronos KLDE. Nah, untuk perubahannya itu sebetulnya nggak banyak ya. Yang jelas wiring berubah kan dari 4 silinder ke 6 silinder. Habis itu, oh ini 6 silinder ya, tadinya 4 silinder jadi 6 silinder, jadi agak sedikit mepet ke depan. Terus radiator juga pasti ganti. Yang paling agak ribet itu waktu itu nentuin engine mountingnya. Akhirnya engine mountingnya itu di mobil ini itu kalau nggak salah ada 4 ya. Akhirnya 2 itu pakai punya mobil ini tetap Mazda Capella bisa, 2 lagi engine mountingnya pakai punya Kronos. Saya lupa kalau nggak salah ada yang digeser nih engine mountingnya 1 deh. Entah yang sini apa entah yang sana. Pokoknya tadi agak terlalu kesini terlalu kesana gitu, akhirnya digeser sedikit engine mountingnya. Tapi yang 3 nggak geser, jadi tetap pakai engine mountingnya yang lama, dudukan yang lama, cuma 1 aja nih yang geser. Saya lupa yang sebelah sini apa yang sebelah sana. Nah, untuk modifikasiannya paling ya cuma ini aja ya, cuma tambahin FPR, terus habis itu ini ada strut bar, nih udah lama juga nih strut bar punya Mazda Speed. Kemudian intake, karena intake-nya itu nggak mungkin pakai yang original, karena yang original itu kan 4 silinder, jadi di intake-nya dari situ. Terus lebih pendek, ini belalainya lebih panjang, jadi mau nggak mau kita harus pakai intake yang universal. Sebetulnya pengennya pakai intake standar, cuma nggak bisa gitu. Bisa sih kalau mau, cuma terlalu ribet. Sama coilnya udah diganti pakai coil aftermarket mereknya Jacobs kalau nggak salah itu ya, Jacobs Ultra Coil. Nah, untuk interiornya sendiri itu sebetulnya yang paling banyak perubahan dan yang paling kelihatan di luar itu adalah jok ya. Jok udah pakai SR3 dari antara EK9 atau Integra di situ gitu, lupa. Cuma ini kita milih yang warna merah karena putih ketemu merah kayaknya lucu aja sih, dan kebetulan waktu itu dapetnya warna merah. Sebetulnya joknya MX-6 itu yang standar, itu menurut saya pribadi ya, itu salah satu jok yang paling enak untuk mobil tahun 80-an 90-an. Ininya lengkap, peraturannya lengkap, jadi bisa maju mundur. Habis itu ini sayapnya itu bisa disempitin, bisa dilebarin, dan bentuknya itu mirip sama Recaro LX. Joknya itu enak, cuma karena ini karena yang sebetulnya memang pengen gaya juga sih, jadi akhirnya kita pakai SR3. Nah, selanjutnya untuk setir kita pakai Mazda Speed. Jadi ini setir Mazda Speed 350 mm kalau nggak salah.
Mazda Speed model apa saya nggak terlalu tahu, tapi yang jelasnya setirnya Mazda Speed lengkap dengan hover button Mazda Speed. Kemudian bagian interior itu yang paling mencolok tuh sebetulnya ini nih, auto adjusting suspension. Jadi saya lupa, mobil ini tuh dulu waktu pertama kali keluar itu dia shock breaker itu bisa disetel, bisa soft, bisa normal, bisa sport. Dan kalau nggak salah yang sport itu mobilnya jadi agak lebih keras dan rasa mobil itu jadi agak firm ya. Sementara yang soft itu untuk berkendara sehari-hari yang emang pengen ngejar empuk gitu. Jadi ini itu dulu ada, cuma sekarang udah nggak kepake karena yang pertama shocknya harganya mahal banget, dan yang kedua kalaupun shocknya masih ada dan mahal, kadang-kadang motornya itu, jadi ini ada shock terus di atasnya ada motor yang buat, kalau zaman sekarang tuh coilover kan diputar secara manual ya. Nah ini muternya otomatis nih pakai pencetan ini. Nah ini kayaknya biasanya motornya itu udah nggak aktif, jadi banyak yang akhirnya udah dilepas dan pakai shock breaker biasa. Ini termasuk salah satu yang udah dilepas dan pakai shock breaker biasa. Mumpung lagi ngomongin interior, ini sekarang saya sekalian mau ngeliatin jok belakangnya ya. Jadi entah kenapa mobil dengan konfigurasi 2 pintu seperti ini, walaupun belakangnya lebar, tapi oke, ini nggak bisa di recline ternyata. Jadi kita masuknya mah agak repot. Nah, jok belakangnya itu tuh nggak enak gitu. Walaupun ini mobil tuh lumayan gede, sebetulnya kalau dibilang luas itu lumayan luas dibanding mobil sedan yang mobil 2 pintu lainnya. Cuma entah kenapa jok belakang itu saya nggak pernah suka duduk di belakang mobil ini. Entah kenapa tuh kayak gimana ya, duduk itu gini banget nih. Padahal saya nggak terlalu tinggi loh, tapi duduknya tuh gini banget. Sempat mikir apakah ini joknya udah ambles apa gitu kan. Ternyata di MX-6 lain pun juga sama, duduknya kayak gini. Jadi di belakang itu bukan sesuatu yang nyaman lah kalau mau perjalanan agak jauh, soalnya duduknya agak kurang enak. Tapi punggungnya enak. Tapi ininya aja nih, bagian bawahnya itu agak kurang enak, terlalu ngambles gitu sampai kaki tuh agak terlalu ngangkat gitu. Nah untuk bagian belakangnya juga sebetulnya nggak terlalu banyak yang dirubah ya, mostly standar. Seperti yang saya bilang tadi, kalau lampunya itu dia cuma 2 reflektor antara lampu sen sama lampu rem dan lampu utama. Kalau yang facelift itu dia ada 3. Di sini ada lampu mata kucingnya gitu sih kalau nggak salah ya, sama sininya juga beda, dia ngikutin lampunya sebelah sininya. Kalau ini kan cuma 2, di sini juga kalau nggak salah ada 3 gitu. Bedanya facelift cuma itu aja, sisanya sama semua. Nah ini wing itu kalau nggak salah ini tuh opsional, jadi waktu itu pas beli mobil itu kita bisa milih antara pakai wing atau enggak, tapi mungkin dengan tambahan biaya ya. Jadi waktu itu ini beli dengan kondisi nggak ada wingnya, akhirnya kita tambahin wingnya asli, ini punya Mazda MX-6 dulunya, jadi kita nyopot dari Mazda MX-6 orang lain. Terus yang unik dari mobil ini tuh dia walaupun konsepnya coupe, tapi dia ada wiper di belakang. Sebetulnya saya suka nih ada wiper di belakang, sebetulnya di New juga ada ya, cuma entah kenapa di sini nggak dimasukin. Sebetulnya ini ngebantu loh lumayan kalau misalkan kaca belakang tuh lagi ngembun atau kotor. Kemudian dari belakang itu yang berubah dari MX-6 standar adalah knalpot. Sekarang knalpotnya pakai Tanabe Hyper Medallion yang silent, jadi mobil itu nggak berisik gitu. Walaupun Magnum 2500 cc kelihatannya knalpotnya gede gitu, tapi nggak berisik, aman. Udah sih itu aja bagian belakang. Oke, jadi sekian ya review singkat mengenai Mazda MX-6 ini. Jadi mobil ini udah ada di keluarga saya tuh kurang lebih 17 tahun. 2006 sampai 2024. Lebih ya, 18 ya. Udah ada di keluarga ini sekitar 17-18 tahun, dan kakak saya sama kayaknya nggak ada rencana buat menjual mobil ini. Jadi ibaratnya pun kalau rusak ya dibenerin lagi, dipakai lagi, sampai rusak lagi, benerin lagi, dipakai lagi. Karena dia ini termasuk salah satu mobil yang dia pengen dari dulu. Akhirnya dia bisa beli di tahun 2006, dan ini jadi kisah hidupnya dia juga sih, perjalanan dia dari tadinya warna merah, dicat warna putih, habis itu ganti mesin, sampai mobilnya sampai jogrok, dihidupin lagi, dicat lagi. Jadi kayaknya ini nggak ada kepikiran buat dijual sama sekali. Jadi udah, sampai sini aja videonya. Terima kasih banyak yang udah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.